Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala judihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana ikhwani wa akhawati al-izza wa asdiqa. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah. وأنا الآن في هذا الفصل سأفسر عليكم khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Nah, sekarang mari kita ikuti sedikit dialog yang menambah wawasan kita tentang kita paham mengerti Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah itu? Huwallah Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikkan. Jadi jangan kita syirik. Kalau kita menyatakan Allah punya tangan, berarti kita melakukan perbuatan syirik. Kenapa? Karena menyerupakan Allah dengan manusia. Padahal ayat Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat yang muhkamat. Itu tidak ada suatu apapun yang setara dengan Allah. Masya Allah. Nah, ini ada di perdebatan, tapi perdebatan ini bukan menyalahkan Salafi, bukan menyalahkan Wahabi, bukan menyalahkan Ibnu Taimiyah, bukan pula menyalahkan Imam Syafi'i, ini atau menyalahkan Al-Asy'ari. Ini hanya sekedar memetik buah-buah yang berharga dari dialog-dialog yang terhebat di zaman ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita dengarkan. Kita beriman kepada Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah tentang dirinya. Iya. Kata Imam Syafi'i. Iya. Berarti Imam Syafi'i mengimani hal demikian. Imam Syafi'i, Imam Malik dalam tafsir Ibnu Katsir sudah jelaskan. Tapi ada pernyataan kalau Imam Syafi'i juga mentakwil. Tidak. Imam Syafi'i itu Imam Ibnu Katsir dan para ulama menukil hal demikian. Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Al-Auza'i dan para Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah semua mengimani hal demikian. Maka kami tegaskan bahwa apa yang disampaikan dalam podcast ini adalah kedustaan terhadap ulama salaf dan kedustaan terhadap tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, ini saya menimba ilmu dari Najat Mengaji namanya. Najat Mengaji ini tamatan dari Mesir. Jadi beliau ini menguasai bahasa Arab gundul, dan beliau ini seorang da'i mubalik terkenal di seluruh provinsi Riau dan mungkin juga ke negara kita tetangga. Nah, karena itu kita timba ilmu dari siapa saja. Ini orangnya semuanya muda-muda, lebih muda daripada saya, mungkin umur sekitar 30-an, sedangkan saya hampir 70 tahun umur saya saat ini. Allahu Akbar. Berikut ini buktinya. Untuk membuktikan kedustaan Wahabi ini, mari kita buka tafsir Al-Imam Ibnu Katsir mengenai tafsir penjelasan Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah. Maka di sini kita akan temukan bahwa ulama salaf itu tidak mengartikan secara zahir. Baik, kita baca. Wa ma qauluhu ta'ala tsummastawa 'alal arsy falinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan. Laisa hadza mauti abastiha. Adapun firman Allah mengenai istawa al-arsy itu, maka ulama ada beberapa pendapat dan bukan di sini tempatnya untuk mengolah semuanya. Wa inna ma yuslaku fi hadzal maqami madhhabus salafis saleh. Dan yang diikuti di dalam permasalahan ini adalah madhabnya ulama salaf yang soleh, yaitu Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Laits, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq dan lain sebagainya. Min a'immatil muslimin qadiman wa hadisan. Dari ulama-ulama Islam dari dulu sampai sekarang. Apa akidah atau apa madhab salaf di dalam masalah istawa? Wa huwa imraruha kama ja'at
min ghairi takyifin wala tasbihin wala ta'lilin. Imraruha yaitu membiarkannya kama ja'at sebagaimana kata istawa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi takyifin tanpa membagaimanakannya, wala tasbihin dan tidak menyerupakannya, wala ta'tilin dan tidak mengosongkannya. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa ulama salaf itu mengimani kata istawa itu memang dari Allah, mengisbat istawa sebagai sifat Allah. Tapi di sini ulama salaf itu tidak memaknai, tidak memberi tafsir apapun. Ulama salaf memberi batas-batas. Apa batasnya? Yaitu kamu tidak boleh membagaimanakan istawa itu seperti apa, dan kamu tidak boleh menyerupakan Allah itu seperti apa, dan kamu juga tidak boleh mengingkari kata istawa. Nah itu faham salaf, bukan mengartikan secara zahir. Karena kalau mengartikan secara zahir itu nanti bisa terjerumus ke dalam menyerupakan, membagaimanakan dan seterusnya. Nah, jangan membagaimanakan, jangan dikatakan duduk, jangan dikatakan istawa, jangan dikatakan istiqrar, menetap atau menempel. Nah, jangan dikatakan demikian, duduk di sebelah sana, jangan. Artikan Allah itu menguasai aras dengan takwilnya istaula, dari kata wali, istaula menguasai. Kalau wali melindungi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang ada usaha yang tulus dari saudara-saudara kita di Timur Tengah ingin memurnikan tauhid itu, tetapi janganlah terlalu harfiah. Banyak hal ayat-ayat mutasyabihat itu harus didekatkan dengan ayat-ayat yang muhkamat, sehingga tafsir dari ayat-ayat mutasyabihat itu tadi, itulah ayat muhkamat dipilih yang paling dekat dengan pemahamannya. Kalau tidak, nanti kita akan sia-sia. Menurut kita memurnikan justru kadang-kadang mengeruhkan, ingin menjernihkan justru menghitamkan, mengeruhkan. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsharina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi orang-orang yang berpegang hanya kepada harfiah zahir ayat saja, zahir ayat saja, tidak mau mentakwil, itu bagus sekali. Akan tetapi jangan sampai kaku, jangan sampai tidak dihubungkan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Jangan nanti kita menyangka telah berbuat suatu kebaikan yang hebat, memurnikan itu kan hebat sekali, tapi justru mengeruhkan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Yuhsinuna, dengan sebaik-baiknya yang dia telah berbuat. Nah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka telah berbuat yang baik, padahal mereka tersesat. Nah, kata-kata tersesat itu di awal dikatakan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsharina a'mala. Sampaikan kepada mereka, maukah ditunjukkan siapakah orang yang paling rugi di dunia? Bil akhsharina a'mala, orang-orang yang beramal tapi dia rugi di dunia. Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupannya di dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia menyangka perbuatan pemurnian itu baik bagi dia, tetapi sesungguhnya itu hanya sangkaan yang belaka. Justru mereka berada dalam keadaan sesat.
Nah, jangan sampai dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, ayat ini suatu teguran atau hanya ikut-ikutan saja. Apakah ikut-ikutan dengan Albani, apakah ikut-ikut dengan Bin Bas? Karena Bin Bas itu bukanlah imam mazhab, bukanlah orang yang paling hebat ilmu pengetahuannya, bukan nabi dan bukan pula harus dipertuhankan. Padahal ayat Al-Quran mengatakan ahbarahum, pemimpin-pemimpin mereka itu jangan sampai dipertuhankan pemimpin-pemimpin seperti orang Nasara yang ahbarahum, yang pemimpin-pemimpin mereka, ulama-ulama mereka itu mereka anggap sebagai Tuhan. Kenapa? Apa yang diharamkan oleh pendeta dan pemimpin-pemimpin mereka mengharamkan pula. Padahal mereka tersesat dari jalan Allah. Ahbarahum. Nah, pemimpin-pemimpin mereka. Kalau tidak salah itu disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 31. Jangan sampai mereka tersesat oleh ahbarahum. Nah, yang penting bagi kita sekarang bukan menyalahkan, bukan menyudutkan sesiapa, tapi menimba ilmu dari sesiapa. Dari siapapun kita timba ilmu pengetahuan itu. Kenapa? Karena kita ini orang yang kurang ilmu, yang ajarannya kurang, tapi bukan kurang ajar. Cuma ajarannya masih kurang, maka ajaran-ajaran itu kita memperkaya diri kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah. Dan di dalam redaksinya itu tidak ada ulama salaf yang mengatakan harus diartikan secara zahir, enggak ada. Artinya di dalam masalah ini ulama salaf itu mengimani, menetapkan sifat istawa. Tetapi artinya seperti apa? Ulama salaf menyerahkannya kepada Allah. Nah, ini penting. Karena Daud Az-Zahiri. Jadi ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, empat imam ini bertahan ini, betapapun digerogoti oleh zaman, tetap bertahan yang empat ini. Tapi ada satu yang tidak bertahan, Daud Zahiri. Daud Zahiri ini hanya mengambil lahir hayat saja. Padahal dalam Al-Quran tidak ada dikatakan kamu berimanlah kepada Al-Quran melalui lahir ayat saja, yang zahir-zahir ayat saja. Kamu beriman kepada Al-Quran yang teksnya saja, hanya menurut teks saja, bukan menurut konteks, menurut lafaz saja, bukan menurut makna. Maka berimanlah kamu kepada teks-teks ayat saja, zahir ayat saja. Tidak ada perintah Allah seperti itu. Kamu wajib mengikut zahir ayat saja. Tidak ada seperti itu. Tapi Allah katakan fa'tabiru itu ibaratkanlah atau kiaskanlah ya ulil absar, hai orang-orang yang punya otak. Ini namanya takwil. Terbukti di sini ulama salaf tidak memberi tafsir apapun. Bahkan ulama salaf tidak memberi tafsir dengan kata al-ulu, enggak ada. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menegaskan tidak boleh memaknai kata istawa dengan arti zahir. Jadi jelas ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Misri itu kebohongan dan kedustaan. Kenapa? Karena dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tidak boleh mengartikan kata istawa dengan arti zahir. Coba kita baca dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir lanjutan dari penjelasan sebelumnya. Wadh-dhahir al-mutabadir ila adhanil musabbihin manfiyun anillah. Dan makna zahir yang seketika terbesit dalam hati-hati orang yang menyerupakan Allah, manfiyun anillah, itu ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yusbihuhu syai'un min khalqihi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai dengan sesuatu apapun, tidak menyerupai sesuatu apapun. Mukhalafatu lil hawadis.
Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, jangan kita menyalahkan kelompok manapun, tapi tutuplah ilmu dari kelompok manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.